Saya akan mempresentasikan makanan khas Bali, yaitu ayam betutu. Sejarah ayam betutu. Ayam betutu adalah makanan tradisional khas Bali yang terbuat dari ayam atau bebek utuh yang berisi bumbu. Kemudian dipanggang dari api sekam. Ayam betutu merupakan jenis lauk pauk yang dibuat dari daging ayam yang telah dibersihkan. Kemudian dibalurkan bumbu khas Bali yang dikenal dengan base genep. Di seluruh permukaan daging ayam dan sebagian lagi dimasukkan ke dalam rongga abdomennya. Daging ayam yang telah dibumbui kemudian direbus atau langsung dibakar hingga menghasilkan aroma yang khas. Aroma yang muncul disebabkan karena adanya pemanasan yang menyebabkan air dan lemak daging ikut menguap. Semakin banyak uap yang dihasilkan, semakin kuat dan enak aromanya. Perkenalkan, nama saya Madinatul Abdiyah dari kelompok Bali. Saya akan menjelaskan tentang sejarah ayam betutu. Sejarah ayam betutu. Menurut tradisi Bali, ayam betutu biasanya disajikan pada saat upacara adat, seperti odolan, otonan, maupun pernikahan. Selain itu, betutu digunakan sebagai sajian pada upacara keagamaan dan upacara adat, serta sebagai hidangan dan dijual konsumennya. Tidak hanya masyarakat Bali, tetapi juga tamu mancanegara yang datang ke Bali, khususnya pada tempat-tempat tertentu seperti hotel dan rumah makan atau restoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyebutkan bahan yang diperlukan untuk membuat ayam betutu. 1 ekor ayam yang sudah dibersihkan bagian dalamnya. 2 bumbu genap. 3 bumbu. 4 garam dan minyak kelapa. Base genap merupakan bumbu khas Bali yang terdiri dari bawang merah, kencur, kemiri, bawang putih, kunyit, lengkuas, jahe, laos, cabai rawit, serai, gula merah, terasi, daun limau, daun salam, dan minyak kelapa. Sedangkan bumbu nan terdiri dari merica hitam, merica putih, cengkeh, pala, tabiabun, ketumbar, kemiri, kemenyan, jamu, bangke, dan purut. Cara membuat ayam betutu. 1. Haluskan bes genap dan pewarnaan, kemudian ditumis hingga harum. 2. Bersihkan ayam dari bulu, jeroan, paru, dan kulit yang keras dikupas. 3. Panaskan air dengan sedikit bumbu, daun salam, daun limau, dan batang serai yang telah dimemarkan. 4. Rebus ayam ke dalam air hingga 3/4 matang, kemudian diangkat. 5. Setelah diangkat, bes genap dimasukkan ke dalam perut ayam dan sebagian bes genap yang dicampurkan dengan minyak tandusan dibalurkan di seluruh permukaan tubuh ayam. 6. Ayam yang telah dibumbui kemudian dikit diremas-remas agar ayam menjadi lunak dan dibungkus dengan daun pisang atau kelopak daun pinang untuk selanjutnya dimasukkan ke bara api. Bara api tidak boleh terlalu besar dan proses pemasakan di bara api kurang lebih 1 jam. 7. Ayam betutu kemudian disajikan dengan cara dibelah pada bagian perut hingga daerah tempat tembelok. Kemudian kedua belah dada ditarik ke samping. 1 paket ayam betutu biasanya dihidangkan bersama dengan sambal mata, kacang, dan sayur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira, saya dari kelompok Sumatera Barat. Saya mau presentasikan makanan khas Sumatera Barat, yaitu rendang. Sejarah rendang. Rendang adalah hidangan berbahan dasar daging yang dihasilkan dari proses memasak suhu rendah dalam waktu lama dengan menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Proses memasaknya memakan waktu berjam-jam, biasanya sekitar 4 jam, hingga yang tinggal hanyalah potongan daging berwarna hitam pekat dan jejak. Dalam suhu ruangan, rendang dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Rendang yang dimasak dalam waktu yang lebih singkat dan santannya belum mengering disebut kalio, berwarna coklat terang.
Rendang memiliki posisi istimewa dalam budaya masyarakat Minangkabau. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat, yang berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Secara simbolik, daging atau daging sapi melambangkan niniak mama atau para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa melambangkan cadia pandai atau kaum intelektual. Lado atau cabai melambangkan alim ilama yang tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan pemasak atau bumbu melambangkan keseluruhan masyarakat Minangkabau. Dalam tradisi Minangkabau, rendang adalah hidangan yang wajib disajikan dalam setiap perayaan adat, seperti berbagai upacara adat Minangkabau, kenduri, atau bertamu kehormatan. Bahan-bahan untuk memasak rendang: 1 kilo daging sapi, 3 butir kelapa, diambil santan kental dan santan encernya, 4 lembar daun jeruk, 3 batang serai, memarkan, 4 butir asam kandis, 100 ml minyak goreng, 5 gram garam, bumbu rendang daging sapi 1 kilo, 60 gram bawang merah, 50 gram bawang putih, 250 gram cabai merah besar, 100 gram lengkuas, 50 gram kemiri, 2 gram cengkeh. Cara memasak rendang. Cara membuat rendang sapi: 1. Haluskan semua bahan bumbu dengan diulek atau di blender. 2. Tumis bumbu dengan sedikit minyak goreng hingga wangi. 3. Masukkan batang serai, daun jeruk, asam kandis dan garam. Aduk rata. 4. Tuangin santan dan didihkan. Masukkan daging. 5. Masak dengan api kecil selama beberapa jam sampai daging empuk dan bumbu kecoklatan sesuai selera. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ngomong dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Aryan Nugraha. Saya ingin mempresentasikan tentang makanan khas Sulawesi Selatan. Makanan khas Sulawesi Selatan yaitu pisang hijau. Sejarah pisang hijau. Pisang hijau atau es pisang hijau adalah sejenis makanan khas Makassar di Sulawesi Selatan, terutama di kota Makassar. Makanan ini terbuat dari bahan utama pisang yang dibalut dengan adonan tepung berwarna hijau. Cara memasak dengan mengukus di dandang. Adonan tersebut dibuat dari tepung air dan pewarna hijau yang terbuat dari campuran air dengan daun suji atau pandan. Di Makassar, pisang hijau akan sering ditemui ketika bulan Ramadan tiba, sebab menu pisang hijau merupakan salah satu menu buka puasa favorit warga Makassar. Sejarah pisang hijau adalah, terlepas dari sejarah, tentunya pisang hijau tidak hanya mewakili cita rasa tetapi juga melambangkan sebuah tanggungan sekaligus energi. Pisang hijau tidak yang lezat terbuat dari pisang kepok atau uti. Menurut yang dikukus menyisakan sedikit rasa dengan tekstur yang lalu lembut tapi juga tidak keras, yang dilapisi dengan adonan tepung yang kenyal. Nah, tidak lengket, bukan dominan rasa tepung dan diate dengan manis dan aroma khasnya. Bagi orang Bugis Makassar, hijau adalah sebuah lambang kerukunan. Melaburi hijau adalah dari sisi psikologi, hijau memberikan rasa bagi yang
paduan warna sakral